Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong. Liana kembali mengamati foto yang tidak sengaja dijatuhkan wanita parubaya kemarin itu. Refleks, Liana membalikkan foto. Mata tercuri dengan tulisan yang tertulis di belakang foto tersebut. Liana bergegas menyambar telepon genggam yang terletak di atas kasur, lalu mengetik tulisan tersebut di draft. Ini sebuah alamat. Aku harus mencari tahu siapa wanita itu. Barangkali ini adalah alamat tempat tinggalnya, bisik batin Liana menduga-duga. Liana tergesa-gesa mengganti pakaian, melirik jam tangannya. Waktu telah menunjukkan pukul 9:30 pagi. Aku belum pernah ke tempat ini, gumam Liana yang duduk di jok belakang taksi, memandangi sekeliling jalan raya yang dihiasi tumbuhan hijau. Melewati jalan mendaki, dan di sisi jalan dipenuhi jurang terjal dan sungai yang mengalir. Pemandangan yang indah, bisik batin Liana, menikmati panorama indah di kawasan pegunungan tersebut. Pandangan sopir taksi tercuri pada kendaraan yang berada di belakangnya. Sedari tadi telah membuntuti mobilnya. Sejenak mobil taksi tersebut memarkirkan mobilnya di sisi jalan, memberikan kesempatan mobil tersebut agar mendahuluinya. Dia sangat mencurigai gerak-gerik mobil berwarna hitam tersebut. "Pak, kenapa berhenti?" tanya Liana tiba-tiba. "Maaf Nona, atas kekurang nyamanannya. Saya terpaksa menurunkan Anda di tempat ini. Saya ada keperluan mendadak," ucap sopir taksi tersebut berkelah, merasa keamanannya terancam dengan gerak-gerik mobil yang tadi membuntutinya. Liana tercengang, tidak percaya ucapan sopir taksi tersebut. "Pak, ucapan Liana terputus. "Maafkan sebelumnya Nona, saya terpaksa," ucap sopir taksi tersebut sambil menyodorkan ongkos yang telah dibayar Liana. Kemudian memasuki taksi, memutar kendaraan, meninggalkan Liana yang berdiri memaku di sisi jalan. Sial sekali. Aku tidak mengetahui lokasi di sini. Sepi lagi," gumam batin Liana. Kerisauan mulai menghantui benak Liana. Liana berulang kali mendial nomor kontak Rio, namun nihil. Panggilan tidak tersambung karena koneksi jaringan yang tidak normal di area perbukitan tersebut. Matahari sudah mulai condong ke ufuk barat. Waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. Bayangan pepohonan menutupi mobil Lamborghini berwarna biru metalik tersebut dari cahaya matahari, yang mana baru saja berhenti di depan pintu gerbang masuk villa. Tak lama terlihat security membuka gerbang villa itu sambil menundukkan kepala. Han membalas sapaan tersebut dengan mengangkat telapak tangannya. "Istriku, apa yang sedang kau lakukan? Belum cukup 12 jam meninggalkanmu
Aku telah merindukanmu, bisik batin Rio sambil tersenyum. Berlahan meraba gagang pintu mobil, lalu membukanya. Dasar rambut mie. Suami pulang kerja, bukannya disambut, malah berdiam diri di dalam kamar. Tebak batin Rio, refleks menghumbar senyum menawan. Aneh, ada yang error, ucap Han bersamaan memandang ke wajah Rio yang tersenyum-senyum sendiri sambil menggeleng-gelengkan kepala. Apa maksudmu? Kau mengataiku, ucap Rio tiba-tiba menyambar lalu menarik dasi Han yang berjalan memegang lengannya. Hah, tidak, aku mengatai diriku sendiri, ucap Han sangat sulit menahan tawa. Berani lagi menghinaku, kupecat kau, ancam Rio melepaskan tangan dengan kasar dari pegangan dasi Han. Otak diktator selalunya menindas dan mengancamku, rungut batin Han, wajah mangut-mangut. Sayang, gimana rambut miku sekarang? Ucap Rio, baru saja membuka pintu kamar, lalu berjalan memasuki ruangan tersebut. Tubuh masih berbalut pakaian formal. Rio berjalan meraba-raba dinding kamar, kemudian mengarahkan tubuh ke ranjang. Jari jemari meraba kasur, namun tidak ada tanda-tanda manusia yang berbaring di ranjang tersebut. Sayang, kamu di mana? Ucap Rio lagi, bersuara lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian berlahan memasuki kamar mandi. Sayang, jangan membuat aku cemas. Kamu bersembunyi di dalam kan? Ucap Rio lagi, yang tepat berdiri di depan bak mandi. Namun sepi, tidak ada sahutan, tidak ada tanda-tanda kehadiran Yana di dalam ruangan tersebut. Rio menarik nafas panjang, sejenak termenung di sisi bak mandi, berlahan meraba dasi, lalu membuka kasar dasi tersebut, kemudian melemparkan jas ke lantai, satu persatu menanggalkan kancing ke meja, tak lama merendamkan tubuh ke dalam bak mandi. Liana, kamu ingkar janji lagi, pergi tanpa berpamitan kepadaku, bisik batin Rio, wajah sangat dingin. Rio menarik nafas berat, menengadahkan kepala ke langit plafon, leher yang berganjalkan sisi bak mandi. Pikiran Rio menerawang, bergelut dalam kegalauan. Isi perjanjian yang dibacakan Han tadi siang masih terngiang-ngiang di telinga Rio. Liana, apakah kau benar-benar tulus menyayangiku, atau hanya sekedar pelarian, semata-mata permainan, karena perjanjian bodoh yang dibuat papaku? Bisik batin Rio. Tiba-tiba dada dirasakan sangat nyeri, sedangkan mata kondisi terpejam. Matahari telah menyembunyikan cahaya terangnya. Kegelapan malam mulai menyapa. Suasana perbukitan yang begitu sepi. Jam tangan Yana menunjukkan pukul 6 sore lewat 15 menit. Rio, jawab dong panggilan aku, keluh Liana. Berulang-ulang kali mendial nomor kontak Rio. Alhasil, panggilan yang kesekian kalinya dapat tersambung. Maafkan aku Rio, tidak memberitahu kamu pergi. Apakah kamu marah tidak menjawab panggilanku? Aku tidak menduga alamatnya sejauh ini, di luar kota. Curhat batin Liana.
Liana menghenyakkan bokong di kursi tua di sisi jalan. Kondisi kepala tertunduk. Rasa takut sudah mulai menghantui pikiran Liana. Bunyi burung hantu sudah mulai kedengaran. Suara hewan-hewan malam bersahut-sahutan di sekeliling semak belukar, membuat bulu kuduk merinding. Aku belum mau mati jadi mangsa hewan buas di tempat ini, pekik batin Liana, berusaha kembali menghubungi Rio, namun tidak tersambung. Liana mulai putus harapan, berusaha menunggu kalau ada kendaraan yang lewat. Namun sepi, tidak ada seorang pun yang bersedia menumpangi Liana, karena tempat itu sangat rawan, membuat semua pengemudi tidak berani menumpangi sembarangan orang yang tidak dikenal. Hai, gadis cantik, apa yang kau lakukan di tempat sepi seperti ini? Sapa seorang lelaki berjaket hitam begitu tiba-tiba, menatap tajam ke arah Liana. Tangan memegang pundak Liana yang sedang meringkuk ketakutan. Sontak, Liana kaget, hanya sejenak memandang wajah lelaki sangar tersebut. Secepat kilat membuang muka. Pria itu menghumbar senyum nakal, menatapi seluruh tubuh Liana yang berbalut dress berwarna biru muda. Sepertinya udara di hutan ini membuat tubuhmu sangat kedinginan. Aku bersedia menghangatkan tubuhmu yang ramping itu, ucap pria tersebut mulai mendekati dan meraba pinggang Liana. Lepaskan, teriak Liana, berusaha menjauhkan tubuh dari lelaki sangar tidak dikenal itu yang tiba-tiba muncul dari belakang Liana. Tolong, teriakan Liana terhenti, berganti ringisan kesakitan. Telapak tangan pria tersebut tiba-tiba tepat mendaratkan tamparan di pipi kanan Liana. Au! Liana meringis, menahan nyeri di bagian dagunya. Darah segar mengalir di kedua lubang hidung Liana. Pria tersebut kembali ingin melancarkan niat jahatnya. Secepat kilat menyambar dress Liana. Krek! Dress di bagian bahu Liana sobek oleh tarikan kuat pria sangar tersebut. Secepat kilat Liana menepis tangan pria itu, berusaha berlari menjauhi lelaki tersebut. Namun apalah daya seorang wanita, pria itu berhasil menyambar lengan Liana, lalu mendorong kuat tubuh Liana hingga terpental ke semak rerumputan di sisi jalan raya tersebut. Lepaskan! 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 Liana meronta, berusaha melepaskan cengkraman lengan lelaki tersebut yang menempel di kedua lengannya. Lepaskan! Tol! Jeritan Liana terhenti setelah menyadari bibir lelaki tersebut telah tepat berada di depan bibirnya. Secepat kilat Liana meludahkan wajah lelaki tersebut. Prak! Tamparan kuat tepat menghujam mulut Liana. Liana menjerit kesakitan. Refleks air mata mengalir, menahan sakit bercampur rasa ketakutan. Pria bertopi hitam itu berusaha membuka paksa pakaian Liana. Secepat kilat Liana mendaratkan gigitan kuat
tepat di urat nadi pria tersebut. Jerit pria itu menahan sakit. Refleks melepaskan pegangan tangannya di lengan Liana. Liana berusaha berlari, kabur dari lelaki sangar tersebut. Namun gagal. Tangan kirinya secepat kilat menjambak rambut Liana. Teriakan Liana menahan sakit. Air mata mengalir, membasahi pipi karena ketakutan dan menahan sakit yang teramat. Kemana kau akan lari? Wanita sialan, kau pikir akan selamat? Kabur dariku, ucap lelaki itu bersamaan semakin menarik kuat rambut Liana. Bruk, hantaman kuat tiba-tiba tepat bersarang di dada pria tersebut, membuat tubuhnya terhuyung, lalu tersungkur. Refleks melepaskan pegangan tangannya di rambut Liana. Prak, prak, prak. Serangan pria memakai masker hitam yang muncul tiba-tiba itu menghujam pria sangar tersebut, tepat mendarat di pelipis rahang lelaki itu. Jeritan panjang keluar dari mulut pria itu. Mulut dan hidung telah bersimbah darah. Tak lama kemudian tergolek kaku, alias pingsan. Siapakah pahlawan penolong Liana? Bagaimanakah reaksi Rio jika mengetahui istri yang sangat disayanginya dilecehkan pria lain? Akankah Rio marah besar? Atau sebaliknya kepada Liana yang tidak berpamitan kepadanya?